suatu pagi, Hang Mahmud menceritakan bahwa ia bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tuah. Hang Mahmud pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tuah berbau seperti wangi-wangian. Siang harinya, Hang Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada sang istri. Setelah mendengar kata suaminya, Dang Merdu pun langsung memandikan dan melulurkan anaknya. Kanda, kenapa Kanda bermuram durja? Ceritakanlah kepada Dinda masalah apa yang menimpa Kanda. Dinda, tadi malam Kanda bermimpi bahwa bulan turun dari langit. Cahayanya aku di atas kepala anak kita, seperti bulan terjatuh. Ya, seperti bulan terjatuh. Dan saat Kanda bangun, Kanda mengangkat tubuhnya terasa sangat wangi. Lalu Dinda, Kanda apa tahu itu? Apakah itu benar, Kanda? Kanda, janganlah bingung dengan kejadian itu. Itu adalah anak kita, Hang Tuah. Akan mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Nanti Kanda bantu Dinda memandikan Hang Tuah. Benarkah itu Dinda? Sudah, nanti kita lakukan. Beberapa tahun kemudian, Hang Tuah tumbuh menjadi anak yang cerdas, tangkas, dan lihai berbela diri. Dia memiliki sahabat yang bernama Hang Jebat, yang sudah dia anggap sebagai saudara kandungnya sendiri. Di dermaga, mereka sedang menceritakan cita-cita mereka dan saling berbalas pantun. Jebat, suatu saat kita pasti bisa menjadi dua orang panglima yang menguasai seluruh dunia. Waras seperti itu, Pak. Kalau bertolak ke Malaysia, singgah sebentar di Kuala Lumpur. Jika kelak kita dewasa, lautan bergolak, kita yang atur. Jika sungguh di Kuala Lumpur, belilah dadah yang berikat langit. Gemuruh alam pun hancur, tidak kita Tuah dan Jebat. Jebat, kau harus setia bersama. Jangan kau mengkhianati tempur, kita berdua sahabat sejati. Karena takat Melayu yang di dunia. Baiklah Tuah, aku akan selalu Setelah bercakap-cakap di dermaga, mereka pun ke pasar untuk melihat-lihat. Ternyata di pasar ada Sultan Mahmud, Datu Bendahara, dan istri Sultan tengah berbelanja. Hang Tuah dan Hang Jebat pun menghampiri, tetapi didului oleh Taming Sari dan perompak yang bermaksud ingin melukai Sultan. Kanda, aku ingin membeli perhiasan baru karena perhiasan aku mahal kalau disayang. Bolehkah Kanda? Maaf Tuan Putri, saya tidak membawa uang banyak. Ya, Bendahara Dinda, apapun yang kamu mau, akan diberi apapun yang kamu minta akan ditemui. Terima kasih. Hai Sultan, turunlah kau dari tahta itu. Kau sudah tidak pantas di situ. Kalau tidak, aku akan melukaimu. Betul itu, jika kau masih mau hidup, turuti perintah kami. Hei kau, jangan kali-kali kau melukai raja kami ini. Jangan halangi kami, anak Sultan. Jika ingin ada pertumpahan darah, mari kita lakukan. Setelah kejadian itu, Hang Tuah dan Hang Jebat pun dipanggil ke istana untuk diberi penghargaan. Tetapi Hang Tuah dan Hang Jebat menolak, dan tiba-tiba orang jahat itu kembali datang mengacau. Kampung ini yang menyelamatkanmu, kan tak pantas. Diam, dia adalah orang baik. Dia telah menyelamatkanku. Jika tidak ada dia, maka aku kehilangan nyawaku. Tidak apa-apa yang mulia. Orang-orang baik, kepenuhan, kebutuhan yang mereka inginkan akan dipenuhi. Pergilah ke pasar bersama Bendahara. Baik yang mulia, ayo kita ke pasar. Kali ini saya membawa uang banyak, belanjalah semuanya. Maaf yang mulia, kami menolong dengan ikhlas. Kami tidak mengharapkan balasan dari yang mulia. Bukannya kami lancang yang mulia. Allah, jangan nafik kalian berdua. Diam, Dinda. Hai kau raja, berbeda yang kali kita belum selesai. Dan kalian berdua jangan halangi niat kami lagi. Bisa saja kami tak segan-segan memancung kalian. Jangan menyesal jika kau lebih baik. Ini delima bukan sembarang delima. Ini delima. Delima lagi. Ini panglima bukan sembarang panglima. Ini panglima rampok sejati.
Salah satu dari mereka pasti adalah Tameng Sari, orang yang memiliki spirit Pak. Oke Jebat, aku serang Propak, kau kejar Tameng Sari. Baik. Maka terjadilah perkelahian di dalam istana. Banyak orang yang mati, tetapi Sultan kembali selamat. Tameng Sari yang kebal oleh keris itu pun berhasil dibunuh oleh Hang Tuah, dan Hang Tuah mendapatkan keris kebal itu. Tetapi malang bagi Hang Jebat, dia tidak berhasil membunuh perampak. Perampak itu lebih lihai, dan Hang Tuah dan Hang Jebat pun diangkat menjadi panglima perang. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Aku angkat kalian menjadi panglima perang. Apa? Kalau kalah. Diam kau. Terima kasih Yang Mulia, aku akan memegang teguh jabatanku. Yang mulia, aku menjadikan menerima itu. Terima kasih. Jadi lain aku saja. Gimana? Baiklah kalau begitu, untuk tugas pertama kali disiapkan untuk dicari Baik Yang Mulia, tapi kenapa kau aku baik-baik saja. Iya. Maka pergilah Hang Tuah ke Pahang dan bertemu Melol yang merupakan selir Sultan. Hang Tuah menceritakan niatnya kepada Melol bahwa dia ingin mencari Tun Teja yang diperintahkan oleh Sultan. Tetapi Sultan melihatnya dan salah memahami. Sultan menuduh Hang Tuah berzinah dengan Melol. Melor, akhirnya kita bertemu di sini. Aku ke Pahang bermaksud mencari Tun Teja. Apakah kau tahu di mana ia berada? Kau kan sudah lama berada di Pahang ini. Benar, Tuan. Aku dulu sering melihatnya, tetapi sekarang aku jarang melihatnya. Mungkin dia berada di kampung kalian. Baiklah, terima kasih Melor. Aku akan ke sana. Bangsat kau orang tua, aku perintahkan kau untuk mencari Tun Teja malam dari sini. Sekarang kau untung tangkap, dipenjarakan kau di Patur. Senang, Kanda. Semua itu tidak benar. Tua hanya bertanya kepadaku tentang Tuh Raja. Benar Yang Mulia. Kita tidak percaya lagi kepada kalian berdua. Kita tangkap orang tua. Baik Yang Mulia, ayo ikut saya. Baik. Dan Hang Tuah pun dibawa Datuk Bendahara kembali ke Bintan. Datuk Bendahara menyebutkan kepada Sultan bahwa Hang Tuah telah ia bunuh. Padahal Datuk Bendahara menyembunyikannya di suatu tempat. Baik Yang Mulia, saya telah membunuh Hang Tuah itu. Baguslah, gajimu akan kunaikkan. Apa, Kanda? Biar saja. Apa yang kamu akan lakukan, Hang Tuah telah aku bunuh. Baik Yang Mulia, ayo ikut saya ke makanan aman. Baik, patong aku. Maaf Yang Mulia, sebenarnya saya tidak membunuh Hang Tuah itu, tetapi saya menyembunyikan dia di suatu tempat karena saya tahu dia tidak bersalah. Tidak apa-apa jika itu benar. Patah antara aku sekarang. Tuah, Tuah, tolong maafkan aku. Sekarang abang juga sedang mengamuk. Tolong tenangkan dia. Hang Tuah pun pergi ke istana dan berbicara kepada Hang Jebat. Tetapi Hang Jebat sudah kalap mata. Ia sudah seperti dirasuki iblis. Hang Jebat malah menyerang Hang Tuah. Tetapi malang bagi Hang Jebat, dia mati di tangan Hang Tuah, sahabatnya sendiri. Jebat, berhentilah. Kau sudah banyak membuat orang mati. Lebih baik kau berhenti. Maaf, aku tidak mengenal kau. Ini aku Tuah, sahabatmu. Pak, kau ini jadi sahabatku. Tuah yang mati dibunuh oleh raja yang malim itu. Tidak Jebat, aku tak dibunuh. Aku hanya diasingkan ke tempat terpencil. Sudahlah, aku tidak akan mendengar semua kebohonganmu. Kau memang sahabat dariku, sahabat terbaikku. Hang Jebat! Mereka pun berpisah. Hang Jebat mati dan Hang Tuah kembali diangkat sebagai panglima. Hang Tuah kembali diberi tugas untuk mengawal raja. Dan pada saat mengawal, Hang Tuah diserang perompak yang pernah dijumpainya. sudah lama tidak bertemu Tuah.
Kini kau telah kehilangan sahabatmu dan kini kau telah kehilangan kepala jiwamu. Kini aku datang untuk membalaskan dendam panglimaku. Baiklah, kalau itu yang kau mau, akan aku layani keinginanmu. Maafkan aku tua. Kalian tidak ada lagi yang bisa menghalangiku. Ya.